Halo, salam sejahtera. Yo yo yo. Fofofo, welcome to Yofu Podcast. Let's speak up and repeat. Kami dari perwakilan pengurus OSIS yang ditunjuk menjadi moderator. Perkenalkan, aku Cecilia Chung. Aku Kezia Limawan. Hari ini kita akan membahas seputar Hari Pendidikan Nasional dengan temanya adalah perguruan tinggi. Nah, teman-teman sekalian, gak asik dong kalau cuma aku sama Kezia nih yang ngobrol. Nah, maka dari itu, kita udah ngundang nih tamu spesial kita. Oke, yang pertama kita sambut dulu nih, kakak hits yang kece badai, yaitu... Hai semuanya, nama aku Rehan, aku alumni dari SMA Santa Angela. Nah, yang kedua ada guru terhits kece, idaman murid-murid nih. Halo semuanya, saya Bu Maria, guru matematika di SMA Santa Angela. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang serta menjawab pertanyaan yang udah diajuin di Instagram OSIS SMA Santa Angela. Yang belum ngajuin, yuk di lain kesempatan ajuin aja, jangan malu-malu. Oke nih gengs, mumpung kita juga udah ada 2 bintang tamunya. Nah, aku sama Kezia mau nanya-nanya dulu nih tentang pendapat mereka tentang sistem pendidikan di Indonesia. Apakah sudah menunjang para peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi atau belum? Nah, perguruan tingginya berupa dari perguruan tinggi negeri maupun yang ada di luar negeri. Gimana nih menurut Kak Rehan dulu deh? Boleh dong Kak dijawab? Boleh, jadi kalau kata aku sendiri sih, kalau ngelihat dari hasilnya nih banyak banget siswa-siswa SMA dari Indonesia yang bisa kuliah ke PTN ataupun ke luar negeri lalu sukses juga gitu di sana. Jadi kelihatannya sudah cukup gitu untuk sistem pendidikan di Indonesia. Mungkin belum perfect, tapi at least kelihatannya sudah cukup gitu ngelihat hasilnya. Udah keren banget. Berarti menurut Kak Rehan, sistem pendidikan di Indonesia tuh sudah cukup memuaskan ya, karena terbukti bahwa sudah banyak sekali peserta didik yang masuk ke perguruan tinggi nasional dan juga perguruan tinggi yang berada di luar negeri juga. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Bu Maria. Kalau menurut Bu Maria, gimana nih tentang sistem pendidikan di Indonesia? Aku setuju sih sama Rehan, benar, sudah cukup baik, dan apalagi sistem pendidikan di Indonesia sekarang sudah berkembang ke arah yang semakin baik, walaupun memang masih butuh beberapa perbaikan di sana sini. Tetapi kan sekarang kurikulum yang ada sekarang menuntut siswa untuk berpikir lebih kritis, bukan menuntut tapi membuat siswa untuk berpikir lebih kritis lagi gitu loh. Jadi nggak cuma disuapin doang. Contohnya yang HOTS, High Order Thinking Skill, soal-soal HOTS yang ada di AKM yang sebagai penggantinya UN gitu loh. Dan di AKM itu kan kalian nggak bisa ngafal, di situ kalian justru harus explore konsep yang kalian dapatkan gitu loh. Jadi untuk sistem pendidikan sekarang good. Baik, menurut saya. Oke, baik. Jadi menurut Ibu sudah cukup memuaskan ya, karena kan sekarang sistem pendidikan di Indonesia tuh sudah jauh lebih berkembang dan sudah mulai mengikuti perkembangan zaman yang ada. Di mana generasi muda tuh nggak cuma mengandalkan hafalan doang loh, tetapi kita juga membutuhkan pemikiran yang kritis. Nah, itu dia teman-teman opini dari Bu Maria. Sekarang, daripada berlama-lama, kita masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ditanyain sama murid-murid SMA Santa Angela, juga alumni-alumni, dan orang-orang awam di sekitar SMA Santa Angela. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi apa, Kes? Sesi Q&A. Nah, pertamanya kita mulai dari Kak Rehan dulu ya. Sekarang Ibu boleh santai-santai dulu aja. Nanti kita akan ada pertanyaan yang mungkin sedikit membuat Ibu pusing kali ya. Jadi Ibu boleh santai-santai dulu, ngopi dulu. Oke, Bu? Siap. Oke, jadi kita mulai aja dari pertanyaan pertama buat Kak Rehan. Kak Rehan, nih ada pertanyaan dari mereka yang mungkin salah ambil jurusan nih di SMA. Jadi kayak yang sebetulnya dia punya kemampuan buat masuk jurusan IPS ataupun IPA, namun ada paksaan dari orang tuanya buat masuk ke jurusan sebaliknya. Begitu juga dengan mereka yang salah ambil jurusan di perkuliahan. Ada saran nggak sih Kak buat mereka? Kalau menurut aku sih untuk yang mungkin di SMA merasa misalnya salah jurusan, itu mau nggak mau ya daripada ngulang SMA mungkin disabar-sabarin dulu aja karena kebetulan apalagi kita sistem UTBK sekarang untuk ke univnya bisa lintas minat gitu. Jadi mungkin disabarin dulu terus nanti pas UTBK-nya kalian belajar untuk lintas minat masuk ke jurusan yang lain gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah masuk kuliah, tapi kemudian ngerasa kalian salah jurusan, mungkin kalau kayak gitu nggak usah panik, karena masih bisa ikut UTBK lagi di tahun depannya. Jadi kalian bisa mungkin ikut UTBK lagi daftarnya untuk ke universitas pilihan kalian lah gitu. Untuk kalau misalkan yang kayak gitu, bisa kalian coba apply buat transfer kredit. Jadi kalian kayak pindahin SKS-nya gitu dari mungkin mata kuliah umum misalnya yang bisa transfer gitu.
Kalau kalian dari universitas yang terakreditasi biasanya itu bisa ada disediakan kayak gitu, mungkin bisa ditanya-tanyakan aja. Nah, sekarang untuk yang, mungkin terpaksa untuk, masuk, ke jurusan tersebut mungkin karena entah permintaan orang tua atau apapun itu mungkin akan sedikit sulit ya untuk nggak bisa dilawan juga karena ya susah lah mungkin pasti ya. Jadi, kalau kayak gitu mungkin solusi yang bisa, aku tawarin itu mungkin kalian bisa coba cari universitas yang nyediain double degree. Jadi kalian mungkin selain jurusan yang kalian harus masuk itu, kalian bisa ngambil jurusan lain gitu yang sesuai dengan minat kalian, siapa tahu. Atau bisa ambil juga minor. Minor itu kayak kuliah juga, cuman kayak SKS-nya lebih dikit gitu. Atau bisa juga ambil kursus, misalnya kursus di luar kan pasti banyak tuh, entah kursus online, kuliah online yang kayak gitu. Bisa juga ambil sesuai minat kalian, jadi kayak supaya kalian tetap bisa belajar sesuai dengan minat kalian selain dengan yang sudah harus masuk itu. Jadi dengan itu mungkin siapa tahu skill kalian tetap terasa dan kalian mungkin kalau ada rezekinya mungkin bisa kerja di bidang tersebut nantinya. Gitu mungkin dari aku. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa, aduh kok kayaknya aku salah jurusan ya di SMA, jangan worry, jangan panik, aduh gimana ya, tenang aja karena di UTBK tuh kita bisa lintas minat. Terus buat yang udah kuliah dan merasa, aduh salah fakultas ya nih kayaknya, kalian bisa ngambil UTBK di tahun depannya. Dan juga mungkin tadi ada, kalau aku nggak salah dengar, ada yang namanya transfer credit, double degree, sama minor. Boleh dijelasin nggak sih Kak, transfer credit, double degree, sama minor tuh apa sih? Karena pasti banyak nih yang bertanya-tanya. Boleh. Kalau untuk itu aku juga sebenarnya nggak tahu pasti sih karena aku sendiri juga belum pernah. Tapi mungkin kalian bisa cari-cari ke univ yang kalian tuju kayak itu disediain nggak sih kayak transfer kredit tuh kayak kalian transfer SKS kalian yang udah kalian jalanin biar nggak mubazir gitu loh. Mungkin yang mata kuliah umum siapa tahu bisa ditransfer ke perkuliahan yang baru. Jadi kalian nggak usah ngulang dari nol banget gitu. Mungkin bisa dicek ke universitasnya. Terus sama kalau minor itu tadi kayak kuliah, cuman kayak jumlah SKS-nya lebih dikit, jadi kayak pendek, jadi kayak buat nambah skill gitu istilahnya. Kalau double degree itu nanti kalian lulus dengan 2 degree gitu loh, jadi kayak nggak cuma satu kayak biasa, tapi kalian bisa dapat 2 gelar gitu mungkin. Oke. Jadi teman-teman itu ya pengertian transfer credit, double degree, dan juga minor. Kak, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Masih sehubungan nih dari mereka yang mungkin salah ambil jurusan nih. Ada tips belajar nggak sih buat mereka yang mau lintas minat? Kalau mau lintas minat, UTBK-nya itu pasti otomatis lebih berat lah ya kan karena kalian nggak familiar sama materinya baru gitu. Tapi itu ya konsekuensinya sih kalian pasti harus belajarnya lebih ekstra juga gitu. Entah gitu nggak cuman bisa nyari ini bahan dari internet, cari buku atau bagi yang mampu bahkan kalian mau ikut les, bimbel, bimbingan belajar juga bisa. Itu pasti ngebantu banget buat kalian belajar buat UTBK yang lintas minat itu di luar dari yang kalian pelajarin di sekolah gitu mungkin. Oke, jadi buat teman-teman yang mau lintas minat, itu ya tips-tips belajarnya dari Kak Rehan. Nah, ini juga ada nih yang kepo tentang education life kakak. Mereka tanya tentang pengalaman kakak pas mau menentukan jurusan, dan awalnya ada perasaan apa sih yang muncul? Mungkin sempat ada rasa takut, bimbang, bingung, atau apa Kak? Boleh dong diceritain. Boleh. Jadi jujur pertama kali aku mikir kuliah mau kemana tuh aku bingung banget itu benar-benar bingung banget. Karena aku tuh tipe siswa yang sebenarnya nggak kelihatan terlalu mencolok di satu bidang gitu. Jadi mungkin ada tuh orang yang kayak udah kelihatan, oh dia jago gambar, oh dia jago matematika gitu. Aku tuh nggak kayak jalanin sekolah tuh ya gitu aja. Jadi kayak awal tuh beneran bingung, apalagi dengan banyaknya pilihan jurusan sekarang ini kan kayak banyak banget. Nah tapi kayak syukur ya setelah kayak mikir lama, ngobrol sama orang tua, ikut tes apa gitu, kayak akhirnya setelah mikir panjang akhirnya bisa gitu nentuin kalau aku kayaknya mending masuk ke FKG gitu. Wah, memotivasi banget ya teman-teman. Tuh, berarti Karehan itu tadi udah nanya-nanya dulu sebelum masuk ke jurusan-jurusannya dia. Nah, langsung aja deh kita ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih Karehan nemuin jurusan yang cocok dengan kemampuan dan kepribadian serta minat Karehan? Wah, ini yang nanya kayaknya lagi bimbang soal jurusan nih. Boleh dong Kak dijawab? Boleh, jadi kalau aku sendiri sih dulu gini, awal tuh mikir dulu aku senangnya apa, salah satu yang kayak
kesebut waktu itu tuh sama pas ngobrol sama orang tua itu, aku tuh seneng kerajinan tangan kayak arts and craft gitu. Dan syukurnya kayak biasanya kalau aku bikin arts and craft itu kayak hasilnya juga secara estetik bagus gitu segala jenis dan kayak rapih. Jadi kayak setelah itu aku mikir nih kalau akademiknya apa ya yang aku kira-kira bisa. Kayak aku kan emang jurusannya IPA kan ya. Jadi kayaknya pasti aku untuk akademiknya IPA. Itu kan berarti mengerucut lagi kan kayak kemungkinan jurusannya apa. Terus kayak ngobrol sama orang tua aku, sama mama aku, kayak mama aku ngusulin kayak kenapa kamu nggak FKG. Terus aku mikir kayak iya juga, aku nggak biologi aku tuh nggak jelek-jelek amat lah ya, maksudnya aku bisa gitu belajar biologi. Terus karena FKG itu kan kedokteran gigi tuh ngandelin motorik tangan banget, skill tangan tuh kepake banget gitu. Jadi kayak berguna skill aku di jurusan tersebut. Jadi kayak nggak mubazir gitu skill aku nggak kepake kalau aku masuk FKG. Terus setelah itu aku kayak nyobain ikut tes minat bakat juga dan kebetulan karena aku memang udah rada condong juga sih ke FKG waktu itu. Jadi hasil atasnya emang kedokteran gigi. Selain itu keluar juga kayak ada sipil, terus ada teknik kimia, tapi kayak ultimately yang aku pilih itu FKG gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Karehan nentuin jurusannya, dia benar-benar maksimalin kemampuannya dia di mana. Dan kebetulan juga bimbingan orang tua tuh sangat penting dalam pemilihan jurusan. Ya, oke, selanjutnya. Ada pertanyaan juga nih. Kan kakak itu tadi disuruh masuk ke FKG karena mama kakak yang nyaranin. Dan kebetulan kakak tuh tertarik banget masuk FKG-nya. Kenapa? Kenapa nggak milih sipil atau tadi yang jurusan satu lagi yang udah dicondongin dalam tes minat bakat? Kenapa tuh, Kak? Jujur karena gini, kalau aku masuk sipil misalnya, sipil tuh kan kayak pasti belajarnya fisika, matematika gitu kan, terus ada gambar teknik segala jenis. Itu tuh walaupun aku bisa fisika, matematika tuh aku bisa dan kebetulan kayak SMP aku cukup aktif di fisika sama matematika, tapi kayaknya aku nggak akan kuat gitu kalau sehari-harinya ngeliatin angka semua gitu. Aku nggak yakin akunya kuat, dan apa ya, kayak kimia juga sama, aku nggak terlalu bisa kimia sebenarnya dibandingin fisika sama matematika gitu. Jadi kayak setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya mendingan ke FKG gitu. Dan aku juga kayak nggak terlalu bisa gambar sih, soalnya katanya di teknik ada gambar teknik ya, aku nggak terlalu bisa gambar. Jadi makanya akhirnya aku pilih FKG gitu. Oh walah, ternyata gitu toh Kak. Oke deh, benar juga sih. Mumpung kita ada kemampuan yang bisa diasah, kenapa enggak dilanjutin gitu ya? Iya Oke. betul. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang rame banget ditanyain di question box Instagram kita. Jadi banyak banget nih teman-teman yang kirimin pertanyaan ini buat kakak. Nah, nanti kakak kayak bakal ngejelasinnya semacam tips and trick gitulah. Nah, banyak banget teman-teman yang kepo. Gimana sih cara kakak lolos SBMPTN 2020 yang lalu? Oke, kalau misalkan soal tips and tricks buat masuk UTBK, aku tuh dulu aku sendiri sih didaftarin bimbel waktu awal kelas 12 didaftarin sama orang tua aku. Maksudnya buat ngebantu aku belajar gitu dan itu cukup membantu. Kayak dari dia ngasih tryouts banyak, terus materi juga kayak dijelasin cara ngerjain soal dengan cepat, segala jenis itu dijelasin. Terus apa ya, selain itu kayak belajar di luaran juga kayak nyediain tryout online gitu juga kan banyak, kalian juga bisa ikut-ikut yang kayak gitu. Terus buku TBK, aku sendiri sih kebetulan karena ada dari aku nggak beli dari luar sih, tapi kalau kalian misalnya nggak ambil bimbel, mungkin bisa cari kayak gitu buat drilling soal, itu juga berguna banget. Terus kayak yang pasti kalian kalau kayak ngerjain soal nantinya, jangan terlalu fokus sama soal yang nggak bisa, itu sih udah pasti kayak kerjain soal yang mudah dulu yang kalian bisa. Terus kalau mau milih jurusan buat UTBK, itu jangan cuma ngelihat kalian minat ke situ. Ya penting sih minat dan skill, tapi kayak lihat juga yang mau masuk ke situ berapa banyak tahun lalu, terus persentase keterimanya kayak gimana. Karena itu ngaruh sih. Kalau misalkan kayak kalian misalnya mau masuk ke Universitas A jurusan B gitu ya. Terus kayak kalian lihat susah nih masuk itu, kalian ambil cadangan misalnya jurusannya yang sama di universitas yang berbeda, mungkin yang mungkin persentase keterimanya lebih besar misalnya atau gimana, itu penting juga untuk dilihat-lihat, kayak kalian ukur-ukur sendiri sama kemampuan kalian kira-kira gimana. Dari hasil-hasil tryout juga kalian lihat hasilnya gimana.
Terus kalau soal belajarnya kayak, oh ini UTBK tuh kalian kalau soalnya banyak yang jawab benar, banyak yang jawab, maksudnya kayak nanti soalnya dianggap soal mudah gitu loh kalau banyak orang yang jawabnya dengan benar. Nah itu tuh aku dulu dikasih tahu kalau itu nanti nilai soal tersebut akan turun. Jadi kayak nilai tiap soal tuh nggak sama semua, nggak rata sama rata. Oh setiap soal nilainya 2 poin gitu, enggak. Kayak kalau dia soalnya mudah, dianggap mudah, nanti poinnya bakal turun. Katanya sih gitu. Aku ada yang ngasih tahu. Jadi kayak kalau soalnya sulit, dianggap sulit, nanti dia bakal poinnya bakal naik. Itu mungkin akan susah sih ya buat dijadiin tips and tricks, tapi kayak buat keep that in mind aja sih, itu info tambahan. Terus sama ini kalau misalkan kalian mau masuk jurusan, misalnya mau masuk jurusan teknik, kalian harus perhatiin nilai fisika sama matematika. Maksudnya emang semua tetap harus bagus gitu kan, apalagi kalau kalian mau masuk ke universitas yang susah gitu, tingkat keterimanya rendah. Tapi kalian kayak fokusin juga ke bidang yang nanti kayak kepake di kuliahnya, karena kadang kalau universitas melihat, oh misalnya ini nilainya rata-ratanya sama nih, tapi yang si A mau masuk teknik, dia fisikanya lebih besar, yang satunya lebih rendah, mungkin itu bakal jadi cutting edge, maksudnya kayak kelebihan gitu loh buat nilai plus kalian keterima. Terus sama paling ini lihat kalau tahun 2019, kalau aku kan kebetulan TPS doang ya kemarin. Kalau tahun 2019 kalau nggak salah TPS tuh nilainya lebih tinggi daripada TKA. Nggak tahu kalau tahun ini. Mungkin bisa dicek juga, jadi kalian kayak tahu oh persentase TPS atau TKA yang lebih besar gitu. Mungkin yang aku kepikir tips and tricks paling gitu aja sih. Sisanya tinggal kalian drilling soal aja, belajar sebisanya. Jangan lupa istirahat juga tapi gitu. Nah, tuh teman-teman, bagi yang kelas 12, jangan lupa untuk ikutin sarannya Kak Rehan. Karena Kak Rehan ini udah jadi alumni Santa Angela dan juga udah berpengalaman. Jadi kalian semua bisa terus dengerin percakapan kita karena pasti masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sebelumnya nih, aku juga mau nanya nih Kak. Kakak tuh kapan belajar SBMPTN? Atau mungkin menurut kakak, waktu yang paling pas untuk belajar SBMPTN tuh kapan ya Kak? Kalau waktu yang pas kayaknya nggak ada sih ya, kalian seawal mungkin sebenarnya. Kayak kalau kalian udah tahu kalian mau masuk negeri nih ya, udah kayak tahu pasti ya udah langsung mulai belajar aja gitu, karena cukup capek belajarnya tuh. Kalian pasti nanti kayak at some point bakal enak gitu loh, kayak drilling soalnya itu lagi pasti bakal enak. Jadi kayak dari jauh-jauh hari lah dicicil dikit-dikit biar nggak terlalu berat bebannya juga ke akhir gitu. Jadi sedini mungkin sih. Kalau aku sendiri aku fix mau masuk PTN tuh kan awal kelas 12 kan, makanya kayak aku mulai belajarnya dari situ. Kalau kalian mungkin tergantung sih ya, itu tergantung dari masing-masing. Pokoknya seawal mungkin aja deh, kata aku sih. Oke, nah sesi 1 Q&A bersama Kak Rehan sudah selesai nih. Dan sekarang, mari kita pindah ke Bu Maria. Bu Maria. Iya. Oke, Bu, ini ada opini nih dari salah satu alumni. Beliau mengatakan bahwa dunia universitas dan dunia di sekolah memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, peran serta orang tua dalam mempersiapkan sarana dan prasarana anak-anaknya sangat diperlukan. Ibu setuju nggak sih, Bu, dengan hal ini? Setuju banget. Karena kan sebenarnya pendidikan seorang anak itu asal muasalnya atau utamanya itu adalah orang tua dan keluarga gitu loh. Pendidik utamanya orang tua. Jadi dalam mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, itu pasti orang tua yang lebih tahu anak. Makanya peran serta orang tua dalam mempersiapkan seorang anak untuk masuk ke perguruan tinggi itu sangat dibutuhkan. Karena yang paling paham anaknya kan mereka sendiri gitu. Oke, jadi buat kalau misalkan ada orang tua nih yang lagi dengerin podcast ini, peran serta orang tua tuh sangat dibutuhkan loh buat mempersiapkan anak-anaknya masuk ke perguruan tinggi. Nah, Bu Maria, aku mau tanya lagi dong, kalau peran serta guru dalam mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke perguruan tinggi tuh apa aja sih, Bu? Kalau guru, karena kita kan sebenarnya ketemunya di sekolah ya, gitu loh. Untuk ke perguruan tinggi sih, kalau guru itu lebih ke soal-soal dan moral gitu loh, semangat kayak gitu-gitu. Kayak soal-soalnya
Ya itulah diberikan soal-soal yang bikin kalian ngulik atau memberikan konsep dasar kayak penurunan rumus. Jadi rumus tidak hanya langsung diberikan tapi diterangkan dari awal gitu loh. Dan ini tuh berguna banget ketika kalian sudah menjadi mahasiswa nantinya karena dosen juga akan seperti itu. Dan lagi untuk soal-soal yang ngulik itu bikin kalian berpikir lebih kritis lagi. Kalau guru lebih ke situ. Oke, jadi kalau peran guru tuh lebih ke soal-soal dan moral-moral ya. Jadi teman-teman, itulah peran guru-guru kita dalam mempersiapkan kita untuk masuk ke perguruan tinggi nih. Nah, oke, sekarang teman-teman, karena kita tadi udah mendengarkan opini dari Bu Maria tentang peran serta guru, peran serta orang tua, nah kita akan masuk ke Q&A. Nah, sesi kedua bersama guru paling kece dan idaman semua murid, yaitu Bu Maria. Oke, jadi pertanyaan yang pertamanya adalah, gimana kalau ada yang menyarankan untuk mengadakan kelas UTBK? Tanggapan Ibu apa? Setuju nggak kalau misalnya mengadakan kelas persiapan UTBK di sekolah? Setuju banget. Apalagi untuk saat ini kan khususnya keterimanya siswa di PTN itu kan jadi gengsi tersendiri buat sekolah ya. Jadi saya sangat setuju untuk sekolah mengadakan tambahan UTBK dan sekarang sudah diadakan. Untuk saat ini sudah diadakan. Baik Bu, berarti sekarang sekolah juga udah mendukung kegiatan untuk kelas UTBK juga ya? Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir buat Bu Maria. Bu, kan banyak nih ya anak-anak yang kadang pengen banget masuk kuliah di jurusan A, misalkan. Namun orang tuanya tuh memaksa, udah kamu masuk jurusan B aja, yang sebetulnya anak itu nggak ada minat sama sekali. Bagus gak sih Bu menurut Ibu? Atau justru Ibu nggak setuju dengan hal ini? Kalau misalkan Ibu setuju, alasannya apa? Dan kalau Ibu nggak setuju, alasannya apa Bu? Oke, kalau maksa, saya sama sekali tidak setuju. Karena apa? Yang nantinya akan menjalani kuliah itu si anak. Gitu loh. Jadi, menurut saya, biarkanlah dia dengan pilihannya. Tetapi, ada baiknya orang tua untuk memberikan saran karena dia melihat anaknya. Misal, si anak kepengen astronomi gitu ya. Tetapi orang tua melihat kok dia pelajarannya seperti ini. Apa anak saya bakal kuat ya di astronomi? Dia memberikan saran. Misal nih, Dek, apa nggak sebaiknya kamu ambil bisnis aja? Gitu loh. Nanti di astronomi ada gini, kuat nggak jalaninnya? Kalau memberikan saran, oke. Tapi kalau untuk memaksa, apalagi itu di bidang yang anaknya sama sekali tidak minat, saya tidak setuju sama sekali. Oke, baik ya. Benar juga sih teman-teman, tidak baik untuk memaksa jurusan, karena nantinya kita sendiri yang menjalankan. Apalagi kalau emang tidak minat, pastinya kita akan bosen terus-menerus, karena kita diasupi dengan pelajaran-pelajaran yang bahkan kita nggak mau pelajarin sama sekali. Oke, jadi teman-teman, itu adalah tanggapan dari Bu Maria. Wah, nggak terasa banget deh, kita udah di penghujung acara. Waktu kerasa jalan cepet banget ya. Sayangnya waktu kita cuma habis sampai di sini. Terima kasih untuk para tamu undangan telah menghadiri dan bersedia untuk mengambil bagian di podcast Yovo. Dan udah berbincang-bincang juga masalah pendidikan. Makasih ya sekali lagi untuk Bu Maria dan Kak Rehan. Sama-sama. Sama-sama. Nah, bagi kalian semua yang ingin tahu lebih lanjut, hal menarik apa aja yang akan dibahas selanjutnya, harus ngapain, Kes? Harus ikut webinarnya Yovo yang diadakan pada bulan Oktober nanti dengan temanya yang pastinya menarik dan bermanfaat. Oh iya, jangan lupa ikutan ya, soalnya bintang tamunya menarik di webinar nanti. Selain itu, juga yang abis ini mau santai-santai, boleh banget dong minum kopi, ya nggak, Kes? Iya dong, apalagi minum kopi dari Caffeine.co yang udah pasti 100% kopi Arabica dengan bermacam-macam varian dan juga ukuran. Buat harga nggak usah ditanya lagi deh, cuma Rp18.000. Banyak promo-promo menarik juga. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek di Instagramnya Caffeine.co. Wah, oke deh, langsung gas aku cek. BTW Sil, kamu punya nggak rekomendasi all shop yang jual high waist pants dan baju-baju yang lagi ngehits itu nggak sih? Kamu ada saran all shop nggak? Ada dong, belakangan ini aku juga lagi belanja baju sama high waist pant dari theday.look. Ini tuh brand lokal, buatan sendiri, dan keren banget deh. Nah, harganya juga pas banget di kantong-kantong kita. Murah banget. Meski harganya affordable, kamu bakal dapetin bahan yang high quality. Dan udah daripada ngomongin doang, mending langsung aja Instagramnya theday.look. Kamu pilih aja deh di situ, banyak motifnya, yang kece sama estetik banget deh. Oke, thanks deh Sil. Tahu aku buka Instagram dan surfing di Instagramnya theday.look. Oh iya, kita lupa nih lagi nge-podcast guys, sorry banget. Jadi, Aduh, tunggu apa maaf banget. lagi, check out dan borong kopi di caffeine.co. Jangan lupa celana sama bajunya dari The Day Look. Bagus-bagus banget loh. Ayo buruan check out baju dan celananya. Oke teman-teman, semua jadi sekian dulu ya podcast episode pertama dari Yovo. Atas perhatiannya aku dan Cecil hendak mengucapkan banyak terima kasih
Dan tunggu podcast Yofa berikutnya ya. Saya Kezia dan rekan saya Cecil pamit undur diri. Dadah! Dadah!